itu jujur. Karena kita tidak tahu isi hati orang. Yang kita bisa dengar hanya isi mulutnya. Jadi kalau seandainya isi hatinya sesuai dengan isi mulutnya, sesuai dengan apa, kita nggak bisa mendengar hatinya, tapi kita bisa mendengar lisannya. Kalau sesuai antara dalam dan luar, yang terdengar dengan yang tidak terdengar, berarti jujur. Begitulah maknanya. Kenapa dikatakan kebenaran dengan jujur itu sama? Ya, karena kedua-duanya menunjukkan kepada sesuatu yang tidak ada perbedaan. Nah, maka dari sini kita lihat Nabi mengatakan bahwa kalau ada sesuatu yang meragukan di hati kita untuk kita lakukan, untuk kita ambil, untuk kita jalankan, hana tenang hati kitanya, dak, tinggalkan. Tinggalkan. Jadi tinggalkan itu ambil yang mana? Ambil yang tidak meragukan, yang tidak membuatmu susah, yang tidak membuatmu gusar. Antara berbuat atau tidak berbuat. Kalau berbuat meragukan dan buat gundah. Kalau tidak melakukan lebih menenangkan. Berarti ambil yang tidak itu, yaitu dengan tidak berbuat. Kalau tidak berbuat meragukan, justru kalau berbuat lebih menenangkan, ya berarti ambil berbuat. Kalau kita tidak tahu yang mana satu, tapi ini kembali kepada masalah hati. Nah, ini adalah patronnya, kata Nabi. Karena yang benar itu biasanya adalah yang membuat hati tenang, kata Nabi. Ya, membuat hati tenang, dan yang dusta atau sesuatu yang tidak sesuai antara fakta dan realitanya dengan yang sebenarnya, itu adalah bohong. Sesuatu yang harus ditinggalkan. Itu sesuatu yang meragukan, membuat gusar atau gundah gulana. Nah, ini patron diajarkan oleh Nabi di dalam kehidupan kita. Ya. Cuma sekarang pertanyaannya, apakah semua hati bisa dipakai untuk ini? Kalau Nabi mengatakan bahwa ya, da'ma yaribuk, tinggalkan yang meragu-ragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'nina, karena sesungguhnya kebenaran itu adalah tuma'nina, rasa tenang. Sedangkan yang dusta dan bohong ataupun kesalahan itu sesuatu yang membuat gusar, gundah, mengkhawatirkan. Ada orang yang kalau dia mencuri santai dan tenang, suruh solat justru itu yang membuat dia gusar. Nyuk semayang kubek, ragu-ragu, ya bahkan mutat-tatnya. Suruh solat aja mutat-tat. Jadi hati yang toh kita cok. Apakah semua hati bisa dijadikan seperti ini? Andre pegah le pancuri, ya yang cuma-cuma yang menenangkan. Tapi menyepu butaan justru yo dong kibannya. Nah, berarti lu pakai isinya. Makanya para ulama mengatakan wahada makhsusun bidzawin nufus at-tahirah al-qudsiyah, at-tahirah min awdari dzunub wa awsakhil itsm. Nah, hadis ini maksus dikhususkan berlaku pada, nah ini dia ya, berlaku pada orang yang memiliki jiwa yang bersih ya, dan memiliki hati yang bersih daripada noda-noda dan dosa-dosa. Hati yang terpelihara daripada dosa dan noda itu. Sehingga hati ini dia itu hidup dengan baik, hidup dengan benar, tidak terkontaminasi. Jadi ketenangan dan keraguan-raguannya itu masih benar. Sedangkan kalau sudah terkontaminasi, apalagi sudah dibiasakan dengan perbuatan dosa, justru dia akan lebih menenangkan dengan yang biasa. Nah, ini jadi ada catatan pinggirnya tentang masalah hati ini, tentang masalah memakai prinsip rumusan yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada yaitu Hasan bin Sinan, beliau sampaikan kepada kita bahwa
ma ahwanal wara' da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Jadi bagi hati yang masih bersih sangat mudah untuk bersikap wara', kata Hasan bin Sinan. Bersikap wara' apa? Bersikap hati-hati daripada yang haram. Sangat hati-hati terhadap yang haram. Itu wara'. Wara' tak urang. Nah, jadi sifat wara' ini sudah kadang jarang kita dengarkan, jarang kita dapatkan model dan contohnya di masyarakat. Tapi ini adalah akhlak yang mulia dan tinggi di sisi Islam yang diajarkan oleh Islam. Sifat wara', tingkat wara' ini enggak ada padanannya dalam bahasa Aceh ataupun bahasa Melayu. Orang yang sangat hati-hati terhadap perkara yang haram, itu wara' namanya. Bahasa Aceh wara' apa? Walak-walak. Ya, jadi orang pidi walak-walak artinya warak-warak. Jadi yang katakan pidi walak-walak artinya apa? Apa artinya orang pidi warak-warak. Ya, yang cuma Cina yang kun kepegang ada pidi walak-walak. Ya, karena Cina yang kun hanya itu orang kun warak dalam bahasa Arab. Ya, jadi yang moho mufum bahwa yang kun pu pidi kan, awak pidi walak-walak. Warak-warak maksudnya, ya. Pidi warak-warak. Saking jarangnya ditemukan akhlak ini, sehingga tidak ada padanannya karena ini akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Jadi Hasan bin Sinan mengatakan betapa mudahnya sebenarnya bersikap warak. Kenapa mudah? Karena da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Pada dasarnya adalah bersikap wara' itu adalah dengan tinggalkan yang meragukan kepada hal yang tidak meragukanmu. Kalau kamu ragu, ya udah tinggalkan. Ragu apa? Ragu dari sisi halal enggak, haram enggak? Hadir apa hananya? Jut apa hanjutnya? Apakah dilarang ini atau tidak? Pendapatan saya ini benar atau tidak? Meragu-ragukan saya. Nah, da' ma yaribuk. Maka ambil sikap, tinggalkan itu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Nah, ini dia, ya. Mudah-mudahan hati yang masih hidup, yang kita menjaga rukun Islam, kita menjaga akhlak yang baik masih ada, masih kita pertahankan. Kemudian zikir kita ada, masih mengingat Allah 5 waktu tetap kita jaga. Kita masih takut berbuat dosa. Mudah-mudahan hati ini, hati yang masih hidup, yang masih bisa dipakai terhadap patron ini, terhadap rumusan ini. Ya. Ada di dalam hadis yang lain juga Nabi sampaikan yang senada. Ternyata masalah ini bukan cuma sekali Nabi sampaikan, banyak sering Nabi sampaikan dalam redaksi yang lain. Kata Nabi, al-birru matma'anna ilaihil qalb wal ithmu ma haqa fi sadrik. Al-birru itu adalah kebaikan. Itu adalah apa yang menenangkan pada hatimu, dan dosa itu adalah apa yang membuatmu gundah. Apa yang membuat hatimu, dadamu itu sesak. Tidak menenangkan. Nah, ini berarti dosa. Jadi dalam hadis versi lain, redaksi lain Nabi sampaikan begitu. Kebaikan itu yang menenangkan hati, sedangkan dosa itu adalah yang membuat dada itu gusar. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, istafti qalbak wa in aftakal al-muftun. yakni idza arada laka amran muta'aridan syar'an la yatma'in qalbul ma'mur bisadad illa bi asaddihima fa'mal bi fatwa. Jadi Nabi juga pernah berpesan kepada para sahabat, hadis yang senada. Kata Nabi apa? Istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu, walaupun fatwa itu telah diputuskan atau keputusan sudah ada, diputuskan oleh orang-orang lain. Jadi Nabi mengatakan, tanyakan pada hatimu dalam mengambil sebuah keputusan, mau lihat keputusan yang baik dan benar,
Ya, keputusan baik dan benar. Ini yang mana halal dan haramnya, yang lebih god uke, Nabi katakan istafti qalbak, tanyakan pada hatimu. Walaupun orang lain sudah membuat keputusan, artinya bahwa kita tanya sama orang, oh ini yang terbaik. Tanya sama itu, oh ini yang terbaik. Ramai yang kau pegah. Ramai orang sudah mengatakan pada kita, ambil jalan ini, ambil keputusan ini. Ramai udah mengatakan. Jangan lupa, kata Nabi, untuk tanyakan juga pada hati kita sebelum ataupun sesudah kita menanyakan pada banyak orang. Kita kan ada hal yang ragu, ada yang meragukan kita. Nyojek pehan, kucok pehan, kupegat pehan, ya. Kita tanya pada banyak orang. Ramai sudah membuat keputusan bahwa ini yang bagus kita lakukan. Jangan lupa untuk apa? Tanya juga pada hati kita. Yang mana yang lebih baik? Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk hidupkan hati kita. Jadikan hati ini mengambil keputusan juga di dalam mengurus hari-hari kita, terkhusus perkara masalah halal dan haram, atau perkara yang meragukan antara halal dan haram. Mungkin kalau perkara halal dan haram tidak meragukan lagi ya. Kalau sudah jelas halal, sudah jelas haram. Justru sekarang yang musibah sudah jelas haram tapi masih ragu-ragu. Ini kan musibah, hai kan jelas haram tapi masih ragu kan ya. Ini musibah ya. Hadis ini adalah pada perkara yang tidak jelas halal haramnya, perkara yang kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Maka ini Nabi menyuruh kita tanyakan pada hatimu. Dan terkadang hati yang kita tanyakan suatu perkara untuk kita pertimbangkan itu kadang butuh waktu. Enggak langsung dalam sehari tapuo baate kitanya untuk kita pikirkan dengan hati kita, untuk kita renungkan dengan hati kita. Itu enggak langsung membuat keputusan dalam satu hari, tidak. Ya, dia butuh kepada beberapa saat, beberapa waktu kadang untuk sampai kepada keputusan yang menenangkan hati, menenangkan jiwa kita. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka disinilah penting kita mendidik hati ini untuk bersih. Bersih daripada dengki, bersih daripada riya, bersih daripada takabur dan sombong. Karena hati yang di dalamnya ada riya, takabur dan sombong, yang menenangkan dia yang mana? Yang bisa menunjukkan kesombongan, yang bisa menunjukkan takabur, itu yang lebih dia tenang. Kenapa? Karena hasilnya asal wajib. Ada dengki di dalamnya, yang menenangkan yang mana? Kalau kita tanya, dia akan ambil keputusan yang bisa menunjukkan atau melampiaskan kedengkian. Nyo mangat bateku. Melampiaskan kedengkian, mangat bateku. Kenapa? Karena asal memang daripada hatinya dengki. Begitu juga kesombongan, yang bisa menunjukkan takabur dan sombongnya yang lebih mangat bateku. Pakan dia pegat lagi nya, hai menaikkan dia hatiku. Tanya hirin tu, mak hati don pakai ikut mana tu bang? Ya. Kenapa hati itu dia mengatakan isi hatinya, tapi kenapa jadinya dosa? Kenapa jadinya bermasalah? Karena hati yang tidak bersih daripada penyakit-penyakit tersebut. Nah. Jadi hati yang benar, saudaraku yang dimuliakan Allah, itu akan menunjukkan kepada kebaikan, kepada kebenaran adanya. Kita lihat di akhir daripada ini disebutkan, idza wajadta nafsaka tartabu fi syai'in fatrukhu fa inna nafsal mu'min tatma'innu ila sidq wa tartabu minal kadhib. Kalau seandainya engkau mendapatkan dirimu ragu kepada sesuatu, maka tinggalkan. Jangan beraksi dulu, ya. Fa inna nafsal mu'min tatma'in ila sidq. Karena hati seorang mukmin, jiwa seorang mukmin akan tenang kepada kejujuran,
wa tartabu minal kadzib, dan dia merasa akan gusar dan ragu pada sesuatu yang dusta. Wartiyabuka fi syai' munbi an kaunihi batilan, adanya keraguanmu pada sesuatu itu mengabarkan kepada kebatilan. Ada keraguan itu memberikan sinyal, bahasanya munbi, membuat sinyal kalau itu ada kebatilan. Wa madhinnatun lil batil, atau menunjukkan kepada batil. Fahdharhu, maka tinggalkanlah. Watmi'nanuka ila syai', adapun ketenanganmu kepada sesuatu, musy'irun bikauni haqqan, itu adalah sinyal kepada bahwa itu adalah benar. Fastamsik bihi, maka peganglah itu. Ya, begitu pesan para ulama yang mensyarah hadis ini, yaitu Imam Al-Qurtubi. Nah, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, kalau ingin kita tanya kepada orang tentang masalah hidup kita, han abih wat hansek wate kita tanya masalah roh. Begitu juga kalau kita ingin tanya kepada orang yang pakar dan ahli tentang masalah kita, kita enggak jumpa pakar dan ahli tentang masalah itu. Apa yang kita alami enggak sanggup dirasakan orang, bahkan susah untuk kita ungkapkan. Enggak ada juga ahli yang bisa kita tanyakan tentang masalah kita itu. Apalagi kadang salah tanya kepada orang yang enggak mumpuni, lebih parah loh. Tak pegah masalah kitanya mbak urang yang hana mufum, tapi kaya kitanya mufum, iganya ternyata hana mufum. Saka hana mufum kanya ndu pegah keputusan loh. Kan waga tibah tanya. Kadro teh hana cak keputusan, gibi keputusan dia urang yang hana mufum. Ya. Karena kita menanyakan itu. Maka inilah pentingnya rumusan hadis Nabi ini, bahwa tanyakan kepada hati kita. Maka di sini penting kita mendidik hati ini, membersihkan hati ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dengan kita mengamalkan sunnah Nabi, dengan ibadah kita, dengan bersihkan hati daripada riya, takabur, sum'ah, begitu juga dengki dan sombong itu. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian daripada kami, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Apa ada pertanyaan? Satu pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. InsyaAllah tanyakan pada hatimu. Ya, jadi ketika betul pelajaran oronyo. Ya, jadi tidak ada yang nanya sama Ustaz, karena sudah mulai tanya pada hati. Ya, Alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. InsyaAllah kita sambung nanti ba'da maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.